berada di Museum Dirgantara. Pertama, perkenalkan dulu ya, saya Rima Mahani Susilo dari kelas 8C. Sekarang saya ada di bagian lobi Museum Dirgantara. Di sini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan tentang pesawat. Di sini ada pembentukan TNI pesawat udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menggali sejarah tentang Museum Dirgantara. Berikut penjelasannya. Halo, kita berada di Museum Dirgantara. Nah, kita langsung telusuri aja ya teman-teman. Iya, ayo ini keseruan kita. A few moments later. Museum Dirgantara merupakan salah satu museum yang wajib dikunjungi saat berada di Yogyakarta. Museum bernama lengkap Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala ini merupakan museum yang digagas oleh TNI Angkatan Udara. Museum Dirgantara menyimpan sejumlah koleksi yang mengabadikan rangkaian peristiwa bersejarah dalam lingkungan TNI Angkatan Udara. Lokasi Museum Dirgantara berada di Kompleks Pangkalan TNI AU Lanut Aji Sucipto, Jalan Raya Janti, Bantul, Yogyakarta. Museum ini buka setiap hari atau dari hari Senin sampai Minggu dari pukul 8:30 sampai dengan 4 WIB. Kira-kira berapa sih harga tiket masuk ke museum ini? Per orang, harga tiket masuknya adalah sekitar 8.500. Dewasa dan anak dikenakan tarif yang sama ya. Harga tersebut sudah termasuk izin mengambil gambar dengan kamera atau handphone. Walaupun lokasinya agak tersembunyi, namun lokasi museum ini dapat ditemukan dengan mudah. Ruangan ini tersimpan banyak banget replika dari pesawat-pesawat yang telah diterbangkan oleh negara Indonesia. Di sini tersimpan rapi di balik kaca yang bisa kita lihat juga nama serta kapan dibuat dan didonasikan siapa. Model-modelnya juga tertera pada gambar yang sudah disediakan. Sejarah Museum Dirgantara. Museum Dirgantara awalnya dibangun di Jalan Tanah Abang Bukit, Jakarta dan diresmikan pada 4 April 1969. Museum ini baru dipindah ke Yogyakarta, tempatnya di lokasi yang sekarang pada 29 Juli 1978. Pemindahan sendiri tidak hanya karena alasan lokasi strategis belaka. Lebih dari itu, museum dipindah karena koleksi yang diyakini terus bertambah, terutama terkait alutsista udara. Adapun gedung Museum Dirgantara saat ini merupakan bekas pabrik gula di Wonocatur. Pada masa pendudukan Jepang, gedung tersebut merupakan lokasi gudang logistik untuk kebutuhan perang. Berkunjung ke Museum Dirgantara Mandala, kita tidak hanya menikmati sejarah baik di dalam gedung museum maupun di halaman museum. Di dalam gedung museum terdapat berbagai koleksi peralatan terbang, foto, diorama, lukisan-lukisan, pakaian dinas, sejumlah buku yang disimpan di perpustakaan, dan tanda kehormatan. Gedung museum ini sendiri terbagi menjadi beberapa ruang, antara lain
Yang pertama ada ruang utama. Ruang ini berisikan koleksi lambang TNI Angkatan Udara beserta jajarannya. Foto Kasau dari tahun 1946 hingga sekarang masih ada di sana. Selain itu, ia juga memuat patung para pahlawan nasional dari TNI AU. Foto para tokoh penerima bintang Swabuana Paksa, tanda pangkat TNI AU, serta tanda-tanda kehormatan militer. Yang kedua ada ruang kronologi. Ruang kronologi menggambarkan sejarah perjuangan dan perkembangan TNI AU dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada ruang seragam TNI Angkatan Udara. Ruang ini memuat berbagai koleksi seragam yang pernah digunakan TNI AU sejak tahun 1946 hingga kini. Yang keempat ada ruang kota dan ruang kasasu. Ruang ini memuat koleksi dan benda-benda yang berkaitan dengan Kotoma di jajaran TNI AU serta barang-barang dan koleksi benda yang pernah digunakan oleh para mantan Kasau. Yang kelima ada ruang alutsista. Ruang ini memuat koleksi alat utama sistem senjata yang pernah digunakan oleh TNI AU dari tahun 1945 hingga tahun 1980-an. Lalu ada ruang apa lagi sih? Yang keenam ada ruang diorama. Ruang ini menampilkan koleksi diorama yang menggambarkan berbagai peristiwa bersejarah dalam pembentukan TNI Angkatan Udara. Yang ketujuh dan terakhir, ruang minat dirgantara. Ruang ini memuat koleksi lambang-lambang skadron udara dan jenis pesawat pendukungnya, pesawat Starlit, miniatur pesawat, serta koleksi buku-buku terbitan TNI Angkatan Udara. Selain itu, Museum Dirgantara juga memiliki ruang mini teater dan simulator P-51 Mustang. Melalui simulator ini, para pengunjung dapat merasakan bagaimana menjadi seorang pilot pesawat tempur. Selain itu, tujuan kami menuju Museum Dirgantara adalah menggali jati diri bangsa, memahami budaya, dan menumbuhkan kecintaan terhadap warisan budaya. Menambah wawasan juga salah satu tujuan dari kunjungan kami kali ini. Pengalaman di Museum Dirgantara ini sangat berkesan bagi kami. Banyak wawasan yang bisa kami ambil sambil mempelajari sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia dibalut dengan visual yang menarik dan penjelasan yang mudah dipahami. Terima kasih Museum Dirgantara. See you next time. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.